Baik, di sini saya akan menjelaskan informasi tentang nasal spray. Apa itu nasal spray? Nasal spray adalah salah satu alat yang digunakan umumnya untuk mengobati rinitis alergi. Nasal spray dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama pressure canister dan yang kedua pump bottle. Cara pemakaian nasal spray jenis pressure canister. Yang pertama, pastikan cuci tangan dengan sabun dan dikeringkan terlebih dahulu. Yang kedua, sebelum menggunakan obat, tiup atau hembuskan hidung dengan lembut untuk membersihkan lendir. Yang ketiga, pastikan memegang tabung dengan benar dan kocok beberapa kali. Yang keempat, tegakkan kepala dan tarik nafas perlahan, kemudian masukkan ujung tabung ke dalam salah satu lubang hidung. Yang kelima, tutup lubang hidung di samping yang tidak menerima obat dan tekan tabung saat mulai bernapas perlahan melalui hidung. Yang keenam, jika menggunakan lebih dari satu semprotan pada setiap lubang hidung, ulangi langkah ini. Cara pemakaian nasal spray berjenis pump bottle. Yang pertama, pastikan cuci tangan dengan sabun dan keringkan terlebih dahulu. Yang kedua, sebelum menggunakan obat, tiup atau hembuskan hidung dengan lembut untuk membersihkan lendir. Yang ketiga, buka tutupnya lalu kocok botolnya dan semprotkan beberapa kali ke udara sampai kabut halus keluar. Yang keempat, miringkan kepala sedikit ke depan, tarik napas perlahan, lalu pegang botol pompa dengan ibu jari di bagian bawah dan jari tengah dan telunjuk di atas, lalu masukkan ujung tabung ke salah satu lubang hidung. Yang kelima, tutup lubang hidung di samping yang tidak menerima obat dan tekan tabung perlahan saat mulai bernapas. Yang keenam, jika menggunakan lebih dari satu kali semprotan pada setiap lubang hidung, ulangi langkah ini. Keamanan dan efikasinya, menurut Tantilipicon et al. 2010 menyatakan bahwa pemberian fluticasone secara intranasal itu dipengaruhi oleh kualitas udara. Jika kualitas udaranya banyak terdapat polusi udara, maka dosis dan durasi pengobatan tidak menjadi efektif. Di mana menurut jurnal tersebut, orang yang menerima FFNS atau fluticasone furoate nasal spray memiliki similar improvement dibandingkan dengan placebo dalam mengobati gejala rinitis. Dan secara keamanannya ditemukan bahwa fluticasone furoate nasal spray 110 mg satu kali sehari dapat ditoleransi. Pada jurnal tersebut, pasiennya berusia 12 tahun atau lebih tua yang masuk dalam kriteria inklusinya juga di mana pada tes skin prick control dia tuh memiliki positif histamin dan memiliki normal sinus radiograph untuk melihat keadaan apakah pasien tidak mengalami sinusitis. Lalu pasien di screening baik dari keadaan nasal maupun 3 simptom dari okularnya, di mana kalau nasal itu ada rhinorrhea, nasal congestion, dan postnasal drip. Sedangkan triocular symptomnya ada eye itching atau burning, eye tearing atau watering, dan eye redness each morning and evening atau setiap pagi dan sore. Total pasiennya ada 102 orang, di mana yang menerima fluticasone furoate nasal spray ada 53 orang, sedangkan placebo sebanyak 49 orang. Dan keadaan dari udaranya di sini tergolong moderate. Selanjutnya terkait dosis dan aturan pakai fluticasone furoate, anak-anak lebih dari 12 tahun memiliki dosis awal 2 semprotan pada tiap lubang hidung dan dosis rumatannya 1 semprotan pada tiap lubang hidung. Anak-anak usia 6-11 tahun, dosis awalnya 1 semprotan pada tiap hidung. Dapat ditingkatkan menjadi 2 semprotan, namun jika
keadaan sudah terkendali, dapat dikurangi lagi menjadi 1 semprotan. Ini menurut MIMS 2019. Dan dalam catatan penggunaannya, dalam penggunaan nasal spray ini hindari untuk bersin. Efek sampingnya pun ada pusing, batuk, demam, dan nyeri otot. Lalu berikut ini adalah daftar pustaka yang kami acu. Demikian dan terima kasih.